Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke materi 9, yaitu tentang subnetting. Ya, langsung ke materi saja. Nah, ini subnetting, yaitu materi ke-9, di pertemuan ke-9. Ya, pengertian dari subnetting itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme perhitungan pembagian network menjadi network dengan skala yang lebih kecil. Biasa disebut subnet. Jadi sebenarnya bagi seorang administrator atau ya pemegang kekuasaan di jaringan komputer di sebuah perusahaan itu subnetting atau pembagian IP itu menjadi suatu hal yang lumrah gitu ya. Maksudnya karena setiap divisi itu pasti akan meminta apa ya, kekhususan bagi aliran datanya gitu. Dan mereka biasanya tidak mau bercampur dengan yang lain gitu. Jadi kalau bisa tidak bisa diakses yang lain seperti itu. Itu memang ada beberapa divisi yang biasanya nggak mau diganggu gitu ya. Seperti keuangan contohnya. Baik, jadi seorang administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP yang telah diberikan oleh ISP. Jadi biasanya ISP itu memberikan satu IP, ya biasanya IP public ya kayak IndiHome ataupun MyRepublic atau Moratel dan Bari Fiber dan semuanya gitu ya. Itu biasanya IP public, tapi kalau IndiHome itu biasanya nggak IP public sih, dia itu biasanya IP private tapi private-nya dia sendiri seperti itu. Jadi dikarenakan ketersediaan IP itu pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Jadi sebenarnya tuh kalau di IP public itu udah sebenarnya udah apa ya, IP versi 4 itu udah sangat langka gitu. Kenapa langka? Karena banyak hosting yang memakai IP public untuk versi 4 seperti itu. Nah, dikarenakan sudah banyak sekali, apalagi sekarang dibagi ya ke militer, kemudian ke politisi dan lain-lain. Itu kan biasanya mereka meminta kekhususan seperti itu. Jadi cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting. Nah, IP sendiri atau subnetting itu dibagi kepada 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Ini bukan kelas dalam ini ya, dalam transportasi ya. Kalau teman-teman biasanya kan kelas A itu lebih bagus gitu. Enggak. Kalau di sini biasanya kelas A itu memang host ID atau yang bisa menerima yang bisa menerima host itu lebih banyak gitu. Yang bisa menerima alamat host itu lebih banyak. Itu ada 24 bit semuanya. Kemudian kelas B itu ada 1616 seperti itu. Dan kelas C itu network ID yang lebih banyak. Tapi host ID-nya sedikit gitu. Nah, ini adalah range dari IP address kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Baik, kalau kelas A itu dimulai dari 1 sampai 126. Ini sebenarnya kelas A itu udah kalau bagi private ya bagi jaringan private, maksudnya private itu sama aja kayak lokal gitu. Jadi kalau misalkan eh, biasanya dipakai buat aplikasi ya, aplikasi itu biasanya 127.0.0.0. Nah itu biasanya private seperti itu, ataupun biasanya digunakan sebagai IP server itu. Jadi IP server menembak ke sana 127. Nah, itu biasanya kalau kelas A itu digunakan untuk eh, biasanya ISP juga menggunakan sih seperti itu, ataupun cloud ya, cloud hosting seperti itu. Kemudian kelas C itu eh, kelas B itu ada 128 sampai 191. Lalu kelas C itu 192 sampai 223. Ini depannya ya, bukannya seluruhnya gitu. Dan IP ini semuanya berbentuk biner sebenarnya. Ini makanya di sini ada binernya ya, binernya. Kemudian
Kelas D 224 sampai 239, kelas E 240 sampai 255. Nah, kelas D dan kelas E ini biasanya dibuat untuk praktikum seperti itu atau pengetesan-pengetesan ya biasanya. Dan kalau misalkan di apa namanya di Cisco biasanya itu 255 itu ya. Seperti itu biasanya ya. Nah, itu biasanya untuk pengetesan aja tuh. Kemudian, nah ini contohnya, jadi ada sebuah ISP dia itu ngasih IP public gitu ya, IP public 160.100.0.0. Nah, ini slashnya 16 atau hostnya itu ada slash 16. Nah, ke sebuah perusahaan tuh atau sebuah instansi. Nah, perusahaan tersebut mempunyai 30 departemen. Banyak amat sebenarnya. Ya ini cuma contoh aja sebenarnya 30 departemen secara keseluruhan dan ingin semua departemen dapat akses ke internet. Jadi tentukan network tiap departemen. Maka hal pertama yang harus dicari adalah pertama kelas IP tersebut. Jadi si network admin itu harus menentukan dia harus menggunakan kelas apa gitu di dalam perusahaan tersebut. Kemudian nah kelas itu juga ditentukan eh, terhadap banyaknya IP atau banyaknya komputer dan pengguna yang ada di kantor tersebut. Kenapa saya bilang pengguna? Karena handphone juga termasuk pengguna. Kenapa? Karena handphone itu nanti masuknya ke WiFi. WiFi itu biasanya dynamic. Memang bisa kita akalin ya kalau WiFi itu. Jadi kita cuma nyolok ke port internet dan dia akan sebarkan dynamic gitu ya. Jadi ibarat gerbangnya itu adalah WiFi-nya itu sendiri. Jadi dia cuma akses ke satu IP. Nah, IP itu adalah digunakan di router WiFi seperti itu. Itu diakalinya kayak gitu sih sebenarnya. Itu untuk menghemat IP juga. Kemudian subnet mask dan jumlah subnetnya, kelipatan per blok subnet. Nah, sebenarnya ya sesungguhnya kalau misalkan perusahaan itu besar kayak Astra, kemudian kayak apa ya, ya yang besar-besar lah ya, termasuk pemerintahan ya. Nah, itu mungkin memang diperlukan gitu kan. Di pemerintahan kan ada beberapa kementerian gitu ya. Nah, setiap kementerian pasti memiliki IP tersendiri seperti itu. Walaupun di kementerian itu eh, cuma satu doang sih dari ISP, biasanya dari Telkom gitu ngasih cuma satu doang. Nah, itu dibagi-bagi lagi seperti itu di dalam kementerian tersebut. Nah, itu harus diolah ya IP-nya ya. Misalkan di divisi direktorat ini berapa seperti itu. Nah, penyelesaiannya adalah misalkan nih kita pakai si network kami ini dia menggunakan kelas C. Itu kenapa kelas C? Karena di sini dibilang 30 departemen, nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya, 30 departemen. Karena IP itu dari 1 sampai 255 itu ya. Oke, karena di sini ya di sini menggunakan kelas C. Nah, subnet masknya itu biasanya dibinerkan. Jadi diisi angka satu. Kenapa angka satu? Biar di sini kayak apa? Dia itu kayak paket gitu ya, paket network ID-nya 255, 255, 255. Nah, terakhirnya itu adalah hostnya gitu, yaitu 11000000 seperti ini. Nah, ini 26 26 ini digit binernya satu, jadi semuanya gitu ya. Nah, ada 21 digit biner seperti itu, subnet mask. Atau /26 biasanya dibilang ya. Kemudian jumlah subnet itu 2 pangkat N. N itu sama dengan jumlah bit satunya. Jadi kita hitung nih jumlah bit satunya yang terakhir ya, yang terakhir ya jumlah bit satunya yaitu ada 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 blok subnet. Nah, blok subnet ini maksudnya nanti dibagi ya, dibagi kelipatan per blok subnet. Jadi 256 dikurang 192. Nah, ini ya kelas C. 256 ini fullnya, maksimumnya sama dengan 64. Nah, ini ada 64
644 itu dibagi ke titik 0, titik 64, titik. Nah, ini ditambah ya, 64 tambah 64 itu 128, ditambah 64 lagi itu 192. Seperti itu. Ini cara perhitungan subnettingnya. Kemudian jumlah host per blok subnet itu 2 pangkat M sama dengan jumlah bit 0. M itu ya. Sama dengan ya, ini 6-nya dari mana? 6-nya dari digit terakhir di subnet mas. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, itu ya. Digitnya ya, bukan angka nolnya, angkanya ya, tapi digitnya. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Jadi IP ini bisa dibagi ke 62 host. Nah, inilah hasil akhirnya, yaitu ada 4 blok ya tadi ya. Kan ada 0, 64, 128 dan 192. Tuh. Nah, IP pertama itu ini biasanya 0 ini digunakan untuk gateway biasanya ya. 1.1 ini biasanya buat gateway. Nah, IP terakhir paling akhir itu sebenarnya broadcast gitu ya. Jadi 0 sampai di sini kan 64, berarti 63 broadcast. Jadi IP terakhir 62. Gitu, 64, di sini 65, ini 126, dari mana 126? Nah, ini 128 dikurang 2. Jadi terakhirnya 126 sama 127. Ya, seperti itu adalah bentuk dari hasil akhir IP-nya. Kemudian subnetting juga ada yang namanya VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Konsep subnetting ini biasanya memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP. Akan tetapi kalau diperhatikan maka banyak subnet yang terbuang sia-sia karena hasil dari subnetting terlalu banyak. Nah, biasanya sih ya, kenapa ada VLSM ini? Karena biasanya setelah subnetting, kalau dari perusahaan-perusahaan besar ya, kayak misalkan di kementerian gitu ya, nah direktorat itu misalnya cuma ada 4 gitu ya, cuma ada 4. Nah, itu biasanya dihitung 4 direktorat itu cuma ada masing-masing ada sub bidang lagi, itu biasanya cuma ada 100 orang atau 40 orang atau 50 orang gitu. Itu biasanya dikali 2 ya, karena apa? Kenapa karena dikali 2? Karena dihitung misalkan 50 orang, 50 orang kali 2, 100 jadinya. Nah, itu dihitung dia itu punya PC gitu ya, punya komputer pastinya. Kemudian dia pakai handphone juga gitu. Nah, ini kenapa ada VLSM? Jadi untuk menghemat IP gitu ya, nggak terbuang sia-sia. Jadi dia itu menyesuaikan dengan jumlah host yang ada. Nah, ini contohnya. Jadi pada suatu perusahaan mempunyai 6 departemen. Jadi 6 departemen ini membagi networknya. Antara lain departemen A itu 100 host, departemen B 500, dan departemen C itu 325. Ini sebenarnya udah dibagi dua ya. Jadi satu user itu memiliki dua perangkat, yaitu handphone dan komputer. Tuh. Kenapa bisa 100, bisa 500, itu dibagi dua sebenarnya. Ini memakai ISP yang sama gitu ya, IP-nya. Kemudian urutan kebutuhan host yang diperlukan, ini saya minum dulu. Ya, ini penyelesaiannya. Jadi kita hitung dari departemen B, yaitu 500 host. Jadi IP awal itu 160.100.0.0. Untuk 500 host bisa digunakan /23 karena /23 ini mampu menampung 510 host. Ya, /23 itu dibinarkan lagi. Jadi 23 ini ada 23 ini ya, 1 2 3. Nah, ini dibinarkan gitu sebenarnya, di konversi ke biner 23. Nah, ini net ID-nya dan ini adalah hostnya ya. Yang 00 hostnya. Jadi 2 pangkat N sama dengan 9. Ini digitnya 9. Jadi ada 500 gitu ya. 2 pangkat 9 kurang 2. Dan subnet masknya itu
Ini yang 1,1,1,1 belakang 0 ini dikonversi lagi ke desimal. Jadi 254. Kemudian network range-nya itu dari 160,1 sampai 254 ya. Jadi selanjutnya adalah 2.0. Nah, ini departemen C 325 sama ya. Itu 23 karena tadi 2.0 ya selanjutnya ya. Nah, ini selanjutnya 4.0 seperti itu. Nah, ini sudah sampai sini ya. Jadi kan kita sudah membahasnya. Kemudian ada namanya classless interdomain routing atau CIDR. Seiring dengan perkembangan dunia, jaringan komputer cukup pesat mengenai IP. Jadi kelas A, kelas B, dan kelas C mulai ditinggalkan karena masih menyisakan banyak IP yang tidak digunakan. Ya, memang eh, satu IP aja itu banyak banget sebenarnya yang nggak digunakan. Jadi contohnya ya untuk CIDR ini, jadi ada subnet yang 192.168.0.0/27. Bisa dihitung dengan sebagai berikut. Jadi 2 pangkat 32 kurang 27. Nah, diambil 27-nya. Kenapa 32? Biasanya oktet itu ada 32. Sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 32 adalah total IP address. Ya. Dari range IP itu jadi 1 sampai 30. Nah, ini 32. Kenapa 32 ini 30? Karena yang terakhir nanti untuk broadcast gitu ya. Dan net masknya itu 255, 255, 224. Karena tadi slashnya adalah slash 27. Kemudian networknya itu 0.0 dan broadcastnya itu 0.3. Nah, itu adalah ini adalah materi subnetting ya. Sampai CIDR. Baik, mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan di WhatsApp grup dan juga bisa tulis di komentar bawah ini. Baik, untuk materinya sudah sampai sini. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.